Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bertemu saya lagi Wiwit AB di acara Lu Lagi Lupa Lagi Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait materi dasar-dasar entrepreneurship. Ya, kalau kita bicara entrepreneurship, siapa sih entrepreneurship itu? Ya, entrepreneurship adalah pekerjaan yang tepat bagi Anda, bagi yang punya ide-ide cemerlang serta keinginan untuk menghadirkan berbagai inovasi. Kenapa entrepreneurship kerap digambarkan sebagai seseorang yang berada di posisi tinggi di dalam suatu bisnis hingga bisa mengatakan hal yang sekaligus dan memiliki potensi pendapatan yang tinggi. Ya, kalau Anda sebagai seorang Chief Executive Officer, apakah Anda bisa disebut sebagai entrepreneurship? Ya, sebagai entrepreneur. Ya, apakah pendiri bisnis UMKM ya juga dapat disebut sebagai entrepreneur? Nah, menurut The Balance Small Business, entrepreneur adalah seseorang yang mengembangkan perusahaan dengan berbagai inovasi untuk mengelola bisnisnya, sekaligus meraup atau mempersiapkan, memitigasi berbagai risiko untuk kesuksesannya. Ya, ada berbagai tipe-tipe untuk seorang entrepreneur, yaitu yang pertama, the world changer, ya, pengubah dunia. Yang kedua adalah the survivor, bagaimana Anda sebagai seorang entrepreneur bertahan di dalam bisnis Anda. Yang ketiga adalah typical the visionary, adalah seseorang yang selalu memiliki ide-ide inovatifnya. Dan yang keempat adalah tipe strategis, di mana Anda adalah orang yang sangat paham terkait bidang bisnis Anda. Karakteristik sebagai seorang entrepreneur, pastinya Anda harus orang yang optimis, fokus pada tujuan, memiliki problem solver, berani ambil risiko, dan berpikiran terbuka. Kalau kita bicara tantangan-tantangan yang dihadapi entrepreneur di era globalisasi, ya, yang pastinya Anda akan kehilangan banyak waktu, akan selalu dihantui rasa takut, ya, siap menerima risiko, siap kehilangan penghasilan tetap karena Anda bukan karyawan, mudah merasa istilahnya mudah merasa jenuh karena bosan dengan rutinitas, ya. Kemudian rasa malas itu kadang muncul, gitu ya. Kemudian kurang dukungan dari orang-orang sekitar. Terkait dunia pengusaha, jumlah pengusaha Indonesia sudah meningkat dari tahun yang sebelumnya. Kalau kita bicara data, Indonesia masih di bawah 10% ya dari penduduk jiwa yang 225 juta. Ya, bandingkan dengan pengusaha Amerika Serikat yang meluncurkan tiap tahunnya sekitar 565.000 bisnis baru, ya. Kejar yuk ketinggalannya. Nah, sekarang untuk semangat kewirausahaannya, perkembangan ekonomi paling signifikan dalam sejarah baru-baru ini, ya. Saya mengambil data dari studi GAM, ya, bahwa kalau dari sisi di Amerika, orang dewasa di Amerika itu suka terlibat aktif untuk mencoba bisnis-bisnis baru, ya. Kalau Anda perhatikan, ya, tahun-tahun ini orang Amerika lagi gemar tempe, ya. Tempe dari Indonesia lagi booming di Indonesia. Anda bisa melihat gambaran yang ada di sini, ya. Anda bisa melihat di sini dari bagian aktivitas kewirausahaan di seluruh dunia, ya. Global average-nya sampai mencapai 10,9, ya. Berikutnya, apa itu pengusaha, ya? Kalau kita bicara pengusaha, Anda, ya, atau seseorang yang menciptakan bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkannya. Nah, kalau kita bicara karakteristiknya, ya, Anda bisa cek, ya, bagi pengusaha-pengusaha muda, apakah Anda sudah punya ini, gitu ya, mana yang kurang, gitu ya. Jadi yang pertama adalah keinginan untuk bertanggung jawab, ya, preferensi untuk tingkat risiko
yang sedang dan mengeliminator resiko. Kemudian keyakinan akan kemampuan mereka untuk berhasil, ya. Ada tekad yang kuat untuk berhasil, kemudian keinginan untuk umpan balik segera, ya. Ada feedback setiap kali apa yang dilakukan, ya. Meningkatkan energinya, ya, dengan tingkat tinggi, ya. Kemudian berorientasi untuk melihat peluang, kebutuhan sebagai wirausaha. Dan pastinya selalu terampil dengan melihat peluang yang ada dan pencapaiannya bukan sekedar dibuang saja. Nah, di sini pengusaha cenderung menunjukkan komitmen yang tinggi, kemudian toleransi terhadap ambiguitas, ya, fleksibilitas, kesediaannya sebagai pekerja keras dan kegigihannya untuk mendapatkan sesuatu yang jadi goalnya, ya. Sumber sukses dari wirausaha itu sendiri, ya, Anda bisa melihat dari bagian ini bagaimana faktor yang sangat penting untuk membuat entrepreneur itu sukses, ya, dari pengalamannya, dari istilahnya dari timnya, bagaimana dia mempelajari kegagalannya, dari dia memperhatikan keberuntungannya, profesional di jaringan bisnisnya hingga personal jaringannya. Nah, sekarang perbedaannya apa yang menonjol dari sisi kewirausahaan, ya? Siapapun Anda, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin, warna kulit, asal negara atau karakteristik dari wirausaha dapat menjadi wirausaha, dan tidak semua orang harus, gitu ya. Nah, di sini untuk manfaat kewirausahaannya, ya, Anda berkesempatan untuk menciptakan takdir Anda sendiri, ya, membuat perbedaan dengan pengusaha yang lain. Anda bisa meraih potensi penuh dari Anda, kemudian bisa meraih keuntungan yang mengesankan, berkontribusi kepada masyarakat dan diakui tentang keberadaan Anda. Nah, di sini lakukan yang Anda sukai dan Anda silakan bersenang-senang dengan hobi Anda, ya. Nah, kalau dari sisi kelemahan kewirausahaan, ya pastinya ada ketidakpastian pendapatan, karena sekali lagi Anda bukan karyawan di sini, Anda yang menggaji karyawan. Nah, di sini ada risiko kehilangan seluruh investasi dari jam kerja yang panjang dan kerja keras, ya. Kualitas hidup yang kemungkinan lebih rendah dari bisnis yang menjadi mapan, ya. Proses explore untuk berusaha pengembangan bisnis biasanya masih di tahap ini. Tingkat stres yang tinggi dan tanggung jawab yang luas terhadap keputusan bisnis Anda. Nah, kalau kita bicara terkait entrepreneurship, kita bisa melanjutkan di video berikutnya, ya, di part 2. Sampai jumpa kembali.